Pemilik pesantren ini memiliki kelainan seksual dan tega melakukan hal buruk terhadap Adil, seorang murid di pesantrennya sendiri. Hal buruk ini ternyata diketahui oleh semua guru di pesantren itu. Pun mereka hanya bisa berdiam diri saja dan tidak berani untuk bertindak, cuy. Satu-satunya guru yang berani memberontak adalah Ustazah Umayyah. Ia tak mau lagi ada santriwan atau santriwati yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun sayangnya Ustazah yang lain melarang Umayyah untuk bertindak, cuy, karena teringat bahwa Pak Ilham itu orang yang sangat baik. Ia sudah memberikan masa depan kepada semua anak-anak yang ada di pesantren itu. Hal itu ternyata didengar diam-diam oleh Sita dari ruangan itu. Sita pun bergegas pergi untuk menyelamatkan sang kakak. Lalu Sita berusaha menyuap penjaga rumah Pak Ilham dengan memberinya uang sebesar 50.000. Namun naasnya, cuy, Sita malah diseret dan dibawa kembali balik ke pesantren. Sita pun lalu dihukum dengan cara dikunci di dalam kamarnya, cuy. Namun Sita tak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Hingga akhirnya Sita pun berhasil keluar dari kamar tersebut walaupun ia harus membanting tubuhnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian Ustazah Umayyah pun datang dan membawakan barang-barang milik Sita. Ia pun juga membantu Sita untuk kabur dari pesantren itu. Kemudian Sita pun bergegas menyelinap kembali ke rumah Pak Ilham, cuy. Terlihat dari kejauhan sana sebuah mobil yang membawa Adil hendak melintas untuk menuju ke suatu tempat. Sita pun bergegas melemparkan sebuah batu besar ke kaca depan mobil tersebut, cuy. Lalu ia pun juga melemparkan sebuah kayu ke semak-semak di seberang sana, sehingga fokus dari mobil itu pun teralihkan ke arah semak-semak tersebut. Tanpa banyak buang-buang waktu, Sita pun bergegas menghampiri Adil dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Sita pun membawa Adil kembali masuk ke dalam gua misterius itu, cuy. Untung saja pada percobaan kedua kalinya mereka pun berhasil keluar dari pesantren terkutuk itu melalui gua misterius. Waktu dan juga waktu berlalu dengan cepat hingga 20 tahun kemudian Sita dan juga Adil mulai beranjak dewasa. Namun mimpi Sita masih sama ketika masih kecil dan tak akan pernah berubah. Ia pun ingin mencari orang yang paling berdosa di dunia ini. Dan ketika orang itu meninggal, Sita pun ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada, cuy. Pada suatu pagi, Sita pun sedang bekerja di sebuah panti jompo. Dan di dalam panti jompo itu, Sita diam-diam memantau seseorang yang ia anggap paling berdosa di muka bumi ini. Yang mana orang itu adalah Pak Ilham, pemilik pesantren yang dulu Sita dan juga Adil tempati. Namun saat ini Pak Ilham sudah merubah namanya menjadi Wahyu Sutama. Dan Pak Wahyu inilah yang akan Sita jadikan sebagai objek untuk membuktikan akan kebenaran siksa kubur itu. Apakah Sita akan berhasil untuk membuktikan tentang kebenaran dari siksa kubur itu? Saksikan part seru berikutnya hanya di akun Ozi Film.